dikasih Tuhan? Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, nggih? Selamat datang pada Bapak Pendeta Cipta Teguh Saroso dan Ibu dan anaknya. Kita sudah sampai di tempat ini dengan keadaan sehat, selamat, sukacita, diberkati Tuhan. Boleh sukacita tempat ini berkumpul bersama. Dari cabean hingga tempat ini kita boleh bersukacita bersama. Kita akan ibadah padang di tempat ini, nggih Bapak Ibu, nggih, bersukacita nggih bersama-sama. Sebelum kita memulai acara ibadah padang pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan sambutan oleh Ketua Panitia beserta doa pembuka untuk Ibu Tati. Dipersilakan. Selamat pagi, salam Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Cipta Saroso beserta Ibu dan Putra yang kami hormati, dan kepada majelis gereja yang kami hormati pula, serta saudara-saudaraku baik yang jauh di sana di Jogja dan yang di sini di Cabean, maksudnya rumahnya yang di Jogja yang kami hormati pula, dan semua rekan-rekan panitia yang selalu mendukung berjalannya ibadah padang pada siang hari ini, dan tepatnya tanggal 15 September tahun 2024. Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan, kerawan panjenengan, support panjenengan, sehingga acara demi acara yang kita angan-angan sudah lama ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Tuhan menyertai pada siang hari ini. Acara demi acara dari awal, tengah, sampai akhir nanti kita bisa pulang selamat sampai rumah. Semuanya adalah kami serahkan pada Tuhan supaya kita dapat disertai dengan selamat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berterima kasih juga kepada Bapak Pendeta, terutama yang mana dengan kesibukannya bisa menyisihkan waktu untuk ibadah padang pada siang hari ini. Karena ini dari panitia hanya ndederek saja waktunya ke Bapak karena dengan kesibukannya itu. Sehingga cuaca yang sangat cerah ini adalah pemberian Tuhan. Dan kami berterima kasih juga kepada anggota-anggota yang baru masuk hari ini. Mari kita tepuk tangan. Bisa mendukung seperti Mbak Wawan dengan putranya yang jauh bisa ikut, terus yang lain-lain. Begitu Bapak Ibu, ini adalah kehendak Tuhan, tidak rencana dari panitia, tapi rencana dari Tuhan sendiri. Untuk itu mari kita serahkan acara ini kepada Tuhan melalui doa. Kami hantarkan. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa bahwa Engkau Maha Kasih memberikan sesuatu yang sangat bahagia, sukacita di dalam Jumat kami, yaitu Cabean, yang mana di sini akan melaksanakan ibadah padang. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami, menolong kami ya Tuhan, sehingga acara dari awal sampai akhirnya nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kepada Bapak Pendeta yang akan membawa firman, membawakan kegiatan pada siang hari ini ya Tuhan, berikanlah kesehatan, kekuatan, dan berikanlah dapat memberikan sesuatu yang sangat berguna bagi kita Bapak Pendeta ini, sehingga dapat menjadikan tumbuh kembangnya iman kami di dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya Tuhan,
Tuhan selalu membimbing kami melalui Bapak Pendeta kita. Begitu juga ya Tuhan pada saudara-saudara kami juga, berikanlah kekuatan, kesehatan sehingga dapat menikmati, dapat mengikuti acara demi acara ini ya Tuhan, sampai nanti akhirnya dengan badan yang sehat dan selamat pula sampai ke rumah masing-masing. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan selalu menolong dan membimbing kami, dan semuanya ini adalah rencana-Mu ya Tuhan. Dan apabila ada roh jahat yang ada di sini, kiranya Engkau singkirkan sehingga di dalam ibadah ini nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan Kau urapi itu juga ya Tuhan Bapak Pendeta kami di dalam membawakan firman, sehingga sangat berguna bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak yang di surga, sebetulnya yang kami minta ini banyak sekali, karena keterbatasan kami, kebodohan kami, maka doa kurang sempurna kiranya Tuhan menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa kami panjatkan. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih kami berikan pada acara. Baik, terima kasih Bu Tati selaku Ketua Panitia pada ibadah Padang pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam acara inti ibadah Padang pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Cifta. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ini saya sekali dulu supaya agak betul suaranya, posisinya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita seperti yang sudah direncanakan ada kebaktian Padang Gereja Kristen Jawa Demak, Pepantan Capian, dengan tema yang kita angkat bersama-sama, kecaplah, lihatlah Tuhan itu baik. Dan memang betul Tuhan itu baik, walaupun saya pikir saya yang terdahulu, ternyata Eri wau sempat nenggok rien Bapak Ibu. Dasare cah desa sing atase nelan itu nggih mabuk tumpake mobil nggih. Nah, jadi ya tadi agak menepi sejenak untuk bersih-bersih gitu ya. Untuk bersih-bersih badannya Nela. Tetapi puji Tuhan kita bisa sampai di tempat ini dengan keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai saja kebaktian Padang atau ibadah Padang pada saat ini. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Tadi sudah kelamaan pinarak di mobil. Ya. Kita akan mulai dengan bersama-sama menerima khotbah dan salam. Ya, Pak Kasiman request sebentar gitu ya. Mari Bapak Ibu kita terima khotbah dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam damai dan sejahtera bagi saudara semua yang datang di dalam nama Tuhan. Amin. Kita angkat pujian kecaplah dan lihatlah. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan kemuliaan. Mari bersama-sama. Boleh bersama-sama tepuk tangan. Tunjukkan semangatnya. Lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Boleh sambil ke kanan kiri. Ikuti gerakan saya ya. Betapa dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Oke, ini masih kurang semangat, yang energik begitu loh ya. Ini kita kan berapa? 2 tahun sekali loh Bapak Ibu. Kita tunjukkan semangatnya, nyanyi memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh kemeriahan gitu. Kalau yang mau lompat-lompat di monggo, ya, menari-nari monggo, bagi joget versi koplo monggo. Tunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tapi ngomong-ngomong ini nadanya ditinggikan dikit bisa ya Pak ya? Iya. Ya ditinggikan satu saja. Oke, ya kita mulai. Mari Pak. Ya, tepuk tangan dulu ya. Semangatnya, perlihatkan semua nyanyi ya. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Ayah mengasihiku, Ayah memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Ayah mengasihiku, Ayah memeliharaku selamanya. Tetap kuat dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Ayah mengasihiku, Ayah memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Ayah mengasihiku, Ayah memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Ayah mengasihiku, Ayah memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Ayah mengasihiku, Ayah memeliharaku selamanya. Dipersilahkan duduk kembali. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini supaya menghilangkan pegel-pegel kalau tadi kelamaan duduk di mobil ya. Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sesuai dengan tema yang sudah diangkat ya. Mungkin saya tukar dengan yang itu ya. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Kita angkat pujian penyembahan. Kita menyatakan pengakuan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa hanya Dialah yang terindah
di dalam kehidupan kita. Kau yang terindah. Kita nyanyikan bersama.
Terima kasih ya Bapa atas waktu yang Engkau berikan. Kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami menyembah-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu supaya Engkau senantiasa berfirman kepada kami. Kami berikan hati kami berikan pikiran kami berikan jiwa kami, supaya tangan kasih-Mu sendiri ya Bapa yang akan membuka dan mengisi dengan firman-Mu yang maha kudus, sehingga hidup kami senantiasa dipenuhi dengan berkat oleh karena kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua sudah siap untuk menerimanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita boleh bersama-sama membuka kitab yang tertulis di depan, kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9. Siapa yang sekiranya suaranya lantang, bacanya lancar? Siapa ini? Semuanya lantang suaranya di dalam membaca ya. Jadi kita akan baca bersama-sama. Nah, yang bisa membuka Alkitabnya, bisa membuka Alkitabnya ya, boleh dibuka di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 9. Saya masih menunggu. Sabar nggih. Ini siapa ini namanya? Sena ya, sedang sibuk membuka Alkitabnya. Jadi saya menunggu dengan setia gitu ya. Saya suka semangatnya. Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-9 ya. Sudah ketemu semua ya? Kita baca bersama-sama dengan keras dan jelas. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Demikian sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, menyimpan di dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada yang suka renang di antara kita? Yang bisa renang angkat tangan. Bisa. Sudah sedikit saja ini. Yang lainnya nggak bisa renang ini. Loh, meh kula jak lho niki. Nggih, turun. Kersa nggih. Meh kula jak ngimuk banyune maksudnya. Ya, yang bisa renang tolong ajari saya ya. Saya nggak bisa renang Bapak Ibu. Nggih. Jadi kalau dulu saya suka main di rawa pening nggih seneng cemplungan. Ning niku kalih digocekan praune. Kalih digoceki kancane kula, digoceki. Kesane napa? Soale nek pun kula nyemplung mboten gocekan napa meneh mboten sing goceki, panik Bapak Ibu. Kula bingung iki piye kula kipat-kipat sikile ora genah niku. Tapi saya kemudian lambat laun belajar sesuatu yang menarik. Saya bukan belajar renangnya Bapak Ibu. Karena
mau belajar renang iki sing tenanan arep ngajari sapa ya urung ana. Giliran ana sing ngajari kula sing mboten wonten wektune. Nah, jadi ada satu hal yang saya pelajari. Kalau kita ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua yang di sini merem. Coba pejamkan mata. Pejamkan mata. Bayangkan Bapak, Ibu, Saudara jadi murid-muridnya Tuhan Yesus yang waktu itu di dalam perahu malam-malam ada badai datang, tapi di perahu itu isinya Bapak Ibu semua, ya. Ada badai besar datang, meniup mengombang-ambingkan perahu yang Bapak Ibu Saudara naiki. Lalu kemudian perahu itu balik, Bapak Ibu Saudara kecemplung. Ampun dibayangke? Sudah? Nah, monggo dipun bika sakniki. Soconipun. Napa sing yang muncul di dalam bayangan Bapak Ibu Saudara napa? Yang bisa renang mesti bayangke yo kek ndang renang to, Pak. Kan ngoten to? Sing iso renang yo kek ndang bayangke yo mesti aku renang pane aku kecemplung piye carane. Yo piye carane ngrangge perahu, saya ado. Sing saged renang saged. Sing mboten saged renang. Bayangane napa jenengan Bapak Ibu sing mboten saged renang? Kelem. Ya ampun, ya kelem. Tapi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dan belajar, ini saya tanya cross check sekalian dengan yang bisa renang. Bener nggak sih kalau kita kecemplung, tetapi kalau kita diam saja, tenang, anteng, apa yang terjadi dengan badan kita? Mengapung kan? Mengapung dengan sendirinya. Itu kalau kita nggak bingung, nggak panik. Dan itu saya praktekkan. Kula mboten saged renang, tak wani-wani iki Bapak Ibu. Nggih, ning ngene ku ngejak kanca jagani ya. Kok nek aku bingung, nek aku kecemplung, kelelep, megap-megap ditulungi. Bener. Saya mencoba untuk tenang. Loh, lama-lama ngambang. Kepala saya bisa di atas begitu ya. Masih bisa bernafas. Luar biasa. Tuhan menciptakan kita ini loh Bapak Ibu. Dan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Di dalam sebuah kondisi yang membuat kita bisa panik. Tetapi kalau kita mau dengan tenang menghadapi segala sesuatunya, contohnya tadi kalau kita kecemplung, kita bisa selamat. Kalau kita bingung, kita panik, kita tidak bisa tenang, walaupun pinter renang sekalipun. Terbukti di Rawapening, dia juara 1 se-Jawa Tengah renang. Kecemplung, panik, kakinya terlilit, ganggeng, dan bablas. Betul itu. Ini fakta, Bapak. Dia pintar renang, tetapi karena dia menghadapi peristiwa yang sedang dia alami dengan penuh kepanikan, malah membuat dia bablas nyawanya. Namun walaupun kita tidak bisa berenang sekalipun, kalau kita kecemplung biur, awalnya mungkin masih di dalam, tapi tenanglah, nanti pelan-pelan naik ke atas. Kita tinggal ngadang-ngadang aja biar bisa bernafas. Nah itulah, kalau kita menghadapi peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Siapa yang nggak punya masalah di sini? Angkat tangan. Saya mau belajar. Kulo badhe guru 20 tahun. Sing ngerti masalah. Semua pasti punya masalah. Siapa yang nggak pernah panik? Semua pernah panik? Semua pernah bingung dengan persoalan yang dihadapi? Pernah. Apa yang terjadi kalau kita menghadapi persoalan dengan panik?
ana-ana wae dosane. Ana-ana wae perkarane. Namun di tengah kelemahan kita, walaupun kita panik, walaupun kita takut, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Buktine panjenengan sedaya tasih saged pinarak teng mriki. Itu bukti bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan itu selalu ada bagi kita. Bahkan ketika kita menutup diri sekalipun, Allah hadir kok. Allah menolong. Apalagi kalau kita mau membuka diri dan melihat setiap kebaikan Tuhan yang diberikan pada kita. Walaupun begitu besar persoalan yang harus kita hadapi, apakah itu persoalan pekerjaan, apakah itu persoalan keluarga, terlebih kita sebagai persekutuan, terlebih kita sebagai gereja Tuhan. Panjenengan sedaya priyat pasamuan pepan dan cabean. Di dalam perjalanannya tentu ada dinamika yang terjadi. Dinamika itu tanda bahwa kehidupan ada. Ini konek sensor jantung nang rumah sakit, sing perawat mesti pirsa. Kalau orang itu masih hidup, ada detak jantungnya naik turun. Nah itu dinamikanya. Ini nek mong tik, ngeten apa? Bablas. Instrumen dicas lah. Nah kecasnya gini ngeten iki. Kesan instrumen mboten dicas ngeten iki. Jak kebaktian padang gitu seger ngeten ya. Biar sejenak meletakkan persoalan-persoalan di rumah. Tapi ingat, kalau sesuai dengan apa yang dikatakan pemazmur, kalau kita mau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada di dalam diri kita, cobalah untuk mengecap dan melihat di balik masalah yang ada. Basa gampang ngeten. Semua ada hikmahnya. Amin. Semua ada hikmahnya. Persoalannya kita mau nggak mencari hikmah itu? Kita mau nggak merenungkan, oh persoalan yang ada ini semua boleh saya alami, tetapi Tuhan hadir memberikan pertolongan. Tuhan hadir memberikan jalan keluar. Nah kalau kita semakin menyadari bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan kita, maka besok-besok lagi di dalam menghadapi persoalan mboten usah panik. Sing tenang mawon Bapak Ibu. Iki ngomong mboten nggih sesuk wis panik kok sing ngomong iki. Jargoni saya ngajar ya saya lakoni enggak, tapi ini menjadi perenungan bersama bagi kita. Sing tenang. Persoalan apapun, kalau kita berlindung pada Tuhan, tadi dikatakan di ayat yang B ya, pasal 34 ayat 9b. Bersukacitalah engkau yang berlindung padanya. Loh kalau kita sudah berlindung pada Tuhan yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, ngapain kita harus panik lagi? Nek memang jatahku mati ya wis mati. Ning matiku mung dadi dalan gayuh kawilujengan kang sejati. Kematianku hanya menjadi sebuah jalan untuk aku merasakan keselamatan yang sejati yang daripada Tuhan. Amin. Itu loh. Mantap loh. Mboten usah panik. Ya pendetane itu lho santai ya. Persoalan-persoalan kecil. Kalau kita besar-besarkan jadi besar. Tapi kalau kita anggap sing tenang, wis rapopo, Gusti Allah ke rumah aku. Apalagi menu bojone sambat, Pak, iya nak ereng bayar SPP enggak bilansasi misal nih. Ini pengalaman pribadi kula lho. Nate ora tau bayar SPP ora titik. Kedahe pripun? Nek riyen kula panik, ning sakniki kula saged matur, sing tenang. Sing penting usaha, sing penting ngupati. Sing tenang Gusti mesti maring. Mlayu ngetan-ngetan bae entuk, mlayu
ngulon-ngulon ra entuk mlayu ngalor ra entuk mlayu gitu sih Pak. Gitu sih. Ora entuk kabeh menengo. Menengo wae. Lah, sing penting kan pun bupati loh. Yang penting sudah berusaha. Cuman apa? Waktunya Tuhan itu belum ditunjukkan pada kita. Kan kadang atau sering kita mengalami peristiwa seperti itu. Lu jari niki pokoknya diusahakan mesti ono ya hasilnya. Tapi kadang-kala juga kita sudah berusaha optimal, maksimal sampai titik darah penghabisan. Lah orang ono dalane iki ndi? Justru di dalam kondisi yang seperti itulah sing tenang. Bagian kita sudah kita kerjakan, giliran bagian Allah. Biar Allah yang mengerjakan, ya. Biar Allah yang mengerjakan. Kenapa? Allah tidak akan tinggal diam karena Allah itu baik bagi kita. Kita tinggal menunggu waktu, menanti waktu Tuhan, kita rasakan, kita nikmati, kita mengecap setiap kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita bisa melihat setiap keindahan dari rancangan-rancangan yang sudah Tuhan buat untuk masa depan kita. Sing penting wis usaha, nek ana perkara sing dan hal ini akan sangat mendukung persekutuan Bapak Ibu. Hal ini akan mendukung kehidupan bersama kita sebagai umat Allah, khususnya di Pepandan Cabian di dalam membangun gereja Tuhan. Ini sekaligus ngiras-ngirus program sosialisasi gereja dewasa. Nah, katanya. Kedewasaan itu juga bergantung bagaimana satu demi satu jemaahnya bisa memaknai peristiwa dan melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan pribadi dan bersama. Kadang untuk pendeta Jefta itu mbok kaya sing pendeta sing jaman dhisik kae, misal iki namung contoh. Pendeta dhisik iki ngene-ngene pendeta Jefta wis omongane atos, wis set. Nah, Tuhan punya tujuan di situ. Iki kula mboten golek pembelaan, mboten iki namung contoh. Maknai setiap peristiwa yang ada, Tuhan punya tujuan. Karena itu bagian dari rencana. Yang penting apa? Kita jalan bersama-sama. Nah, saya sebenarnya ingin memakai satu games, tetapi tempatnya tidak memungkinkan. Nanti kita akan belajar bersama dari games yang akan kita lakukan. Saya sudah dipeseni kemarin sama Bu Tati, Pak, dicawis ke games nggih, gayeng-gayeng nggih, siap. Kula pun mikir niku, ana bocah, ana remaja pemuda, ana Kyai Sepuh Haji Yuswa iki game apa amane rahasia. Nah, itu. Tetapi mari kita bersama-sama ya, membuka diri supaya kita senantiasa bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan atas kehidupan kita dengan penuh ketenangan. Karena dengan ketenangan setiap persoalan itu bisa kita udari. Benang rumput men saged diudari kok. Sing penting tenang, rasa emosinan. Nek emosinan niku ngrusak pasamuan. Kula matur ngeten, kula nggih gek sinau lho nggih. Kula gek sinau, mboten kula kok wis iso dhewe mboten. Kita belajar bersama. Kita belajar bersama. Tetapi mari dengan hal ini kita sebenarnya diajak untuk dalam kondisi apapun mari bersyukur Bapak. Bersyukurnya itu dengan cara apa? Macam-macam. Mboten namung pisungsung kolektor kantong niku mboten, bersyukur tidak hanya itu. Lebih daripada itu banyak. Bersyukur adalah ketika kita mau saling terlibat di dalam pelayanan, saling mengisi. Mengenai Bu Tati selaku Ketua KPD saat ini, Mas, Mbak, Pak, Bu, Dik, ngene ya ngene, siap Bu. Nah, mengke Pak, Bapak-bapak penatua diaken, ibu-ibu penatua diaken minta tolong apa? Nggih, siap Bu, terlibat pelayanan. Nah, kita kerjakan bersama-sama, kita pasti akan semakin melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan keterbatasan, dengan persoalan, justru disitulah kita akan melihat Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Wong nek urung tahu tiba, urung iso ngomong, nek tiba loro.
Wong nek urung tau tiba nggih, urung bisa ngomong. Aku ingin tani mergo tiba. Bagaimana kita mau bisa katakan aku bangkit kalau kita belum pernah kerja? Bagaimana kalau kita bisa ngomong Tuhan melewatkanku dari beratnya kehidupan kalau kita belum pernah merasakan beratnya kehidupan, beratnya beban perasaan pikiran? Bersyukur atas persoalan itu. Karena kita semakin dituntun, kita semakin dibentuk menjadi semakin baik seperti bejana. Karena ada lagu kan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan, dan seterusnya ya. Hayati itu ya. Dan sekali lagi selamat mengecap dan menikmati melihat berkat Tuhan dalam setiap peristiwa. Jadikan itu sebagai jalan bagi kita untuk semakin bersatu, mempererat tali persaudaraan sebagai persekutuan Allah di Pepandan Cabean khususnya, dan selamat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa untuk panjenengan semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam saat teduh dan doa. Ya Allah Bapa kami, memang banyak peristiwa yang harus kami jalani. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami untuk menghadapinya, untuk menyelesaikannya satu demi satu, dan melihat pertolongan Tuhan di balik peristiwa itu. Sehingga baik itu persoalan pribadi, pekerjaan, keluarga, persekutuan, bahkan persoalan relasi kami dengan sesama kami, kami ingin berlindung padamu. Kami ingin mencari kebenaran Tuhan sehingga keberadaan kami semua mendatangkan damai sejahtera, dan dalam kondisi apapun kami semua boleh tetap menikmati berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, izinkan kami membawa di dalam doa, hamba-Mu menyerahkan setiap jemaat Tuhan di Pepandan Cabean, khususnya yang hadir di tempat ini. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini senantiasa Engkau tuntun, Engkau tolong. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Engkau mendengar seru doa kami. Jadikan kami juga menjadi alat-alat-Mu sesuai kehidupan kami, dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, terlebih sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Kami boleh menunjukkan kontribusi kami atas nama Tuhan, sehingga bangsa dan negara Indonesia ini boleh merasakan damai sejahtera dan merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, berkati setiap jemaat Tuhan dari anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa, sampai dengan orang tua kami para adioswa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera sukacita yang daripada Allah yang ada dalam kehidupan mereka. Ini seru doa kami Bapa, dan apabila masih ada acara-acara yang dilangsungkan, kami mohon penyertaan-Mu. Semua boleh berjalan dengan lancar. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami dan hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita tanggapi firman Tuhan dengan memuji namanya. Dan menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita siapkan. Sembari mengaturkan persembahan dengan pujian Yesus kekasih jiwaku.
kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, lupakanlah pujian untukkan namamu. Dengan gendang puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Iya. Sampun. Ya, sudah, silakan duduk. Dan sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, kita akan serahkan persembahan yang sudah terkumpul dulu di dalam doa, dan setelahnya kita akan menerima berkat dari Tuhan supaya kelihatan semua. Nih, gue joget mulai juga. Supaya kelihatan semua ya. Ini koordinator majelis Pepandan Cabean. Ya, saya mohon untuk bisa ke depan berdoa persembahan. Monggo. Koordinator majelis Pepandan Cabean, Bapak Penatua Haryono, monggo wekdal kaaturaken. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa. Silakan. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami pada siang hari ini melalui firman-Mu yang telah tersampaikan oleh Bapak Pendeta Yepta. Kami mengucap syukur, kami merasakan sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami hari lepas hari dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan di saat ini Tuhan, kami merefresh kembali, menyegarkan jiwa tubuh kami kembali Tuhan dalam suasana yang sejuk, yang segar yang kami rasakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kebersamaan yang ada dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan bahkan Bapak, Ibu, Mbah, lansia yang ikut bersama dengan kami ini saat ini merasakan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyegarkan jiwa kami, suasana kebersamaan kami ya Tuhan. Sungguh indah kami rasakan di saat ini. Mari Tuhan, Engkau terus memberkati kami hari lepas hari, sehingga dalam kondisi apapun kami menikmati berkat yang dari Tuhan. Kami menikmati penyertaan Tuhan yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami telah mempersembahkan sebagian rezeki yang Tuhan berikan pada kami. Mari Tuhan, Engkau terima sebagai persembahan kami, bahkan persembahan hidup kami yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, selanjutnya kami akan melanjutkan kegiatan ini sampai pada purnanya nanti. Kami mohon Engkau tetap menyertai kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Turun. Dan Bapak Ibu, kita akan menutup acara ini. Kita sejenak bangkit berdiri kembali ya. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Gandul Gusti. Kita pujikan dengan sukacita. Monggo, Pak. Jalur
Bagaimana Bapak Ibu? Lanjut? Sudah? Aku ini mau hijau ya, pengen juga. Baik. Monggo, balikan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, di mana rasanya sudah sukacita nggih, sudah dipenuhi dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Jefta untuk firman-Nya yang memberkati kami. Untuk acara selanjutnya yaitu istirahat, makan siang, untuk doa makan, saya mohon dengan kasih Bapak Karsiman untuk bisa membawakan. Bagaimana Bapak Ibu? Gadul Gusti? Oke. Baik, kalau kita tadi sudah menerima firman sebagai makanan rohani kami, rohani kita semuanya, kita tetap berbahagia dan kita bisa berjoget-joget dengan Gadul Gusti. Tapi untuk kali ini saatnya kita menerima berkat Tuhan sebagai jasmani kita, untuk memperkuat jasmani kita, untuk mendukung dalam kesehatan kita. Namun sebelumnya, mari kita serahkan semuanya ini kepada Tuhan dengan doa. Saya antarkan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, memberikan kekuatan, memberikan sukacita di dalam kehidupan kami, dan merefresh dalam kehidupan kami, dalam pemikiran kami semua. Itulah karena campur tangan Tuhan sehingga sukacita siang hari ini kami rasakan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima berkat Tuhan yang sudah disiapkan. Kiranya Tuhan siapkanlah hati kami, di dalam kami menikmati semua makanan dan minuman. Tuhan sucikan, Tuhan singkirkan dan jauhkan dari penyebab penyakit, namun kesehatan yang selalu Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kami yang menikmati makanan ini menjadikan kesegaran dalam tubuh kami, dalam kesehatan kami, juga kekuatan dalam kehidupan badan kami. Terima kasih Bapa, dan ampunkan segala dosa-dosa kami apabila di dalam kami nanti menikmati berkat Tuhan, berkat jasmani yang Kau berikan pada siang hari ini ya Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kesucian dan kekuatan selalu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Semuanya doa yang kurang dari sempurna ini kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat makan Bapak Ibu, selamat menikmati, dan nanti bisa bergembira bersama lagi. Oke. Oh,